Salam hebat dan bahagia. Saya Lucy Sucianti, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Pekalongan, akan memaparkan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Saya percaya bahwa sebelum mempelajari modul ini, bahwa murid itu tidak mempunyai kodrat atau potensi sejak lahir. Nah, pemikiran ini berubah setelah mempelajari modul ini. Ternyata bahwa murid itu mempunyai kodrat atau potensi sejak lahir, dan peran guru di sini sebagai petani yang menyuburkan potensi ini dengan berbagai alat pendidikan. Misalnya dengan diskusi, dengan permainan, dengan role play, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama tentang murid, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa setelah mempelajari modul ini, ternyata bahwa murid itu mempunyai kodrat atau potensi sejak lahir, dan kita ini perannya melanjutkan potensi mereka, supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan mencapai cita-citanya. Nah, tentang hal yang kedua yaitu kodrat keadaan. Di sini guru berperan sebagai penuntun untuk memaksimalkan kodrat yang baik tersebut dan meminimalkan kodrat atau keadaan yang kurang baik atau membahayakan murid sehingga tercapai tujuan pendidikan agar mereka selamat dan bahagia. Hal yang ketiga adalah kodrat zaman, bahwa pemikiran saya yang berubah dalam mengajar. Kita sebagai pendidik harus menyesuaikan dengan zamannya, dan pendidikan harus bisa menjawab kodrat zaman. Kemudian yang keempat adalah sistem pendidikan taman siswa. Nah, sistem pendidikan taman siswa itu mulainya saya pikir itu pendidikan yang sangat kuno gitu ya, karena kita taman siswa itu kayak di sejarah gitu, di sejarah Indonesia. Jadi itu sangat kuno. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini merupakan penggabungan antara metode Montessori, yaitu metode yang mengutamakan panca indera saja, dan metode Froebel yang mengutamakan permainan. Sedangkan di sistem pendidikan taman siswa, itu sistem pendidikan Indonesia itu sudah bagus karena ini menggabungkan kedua metode tersebut, dan malahan kita berkiblat di luar negeri. Padahal kita sudah mempunyai sistem pendidikan yang bagus sejak dahulu. Kemudian pemikiran yang atau yang berubah ya. Ini saya belajar tentang menuntun di modul ini. Nah, pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, maksudnya adalah pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, walaupun hanya menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak ini sangatlah besar. Nah, kemudian pelajaran berikutnya adalah tentang budi pekerti. Ki Hajar Dewantara sendiri itu untuk budi pekerti, bahkan orang tua beliau itu mendatangkan guru khusus untuk belajar budi pekerti. Nah, budi pekerti ini perlunya menguasai diri dalam pelajaran budi pekerti untuk mewujudkan kepribadian dan karakter, dan hal ini juga untuk mengalahkan tabiat asli atau biologis yang mungkin tidak baik. Peran keluarga sangat penting dalam pendidikan, terutama pembentukan kebiasaan yang baik. Nah, hal berikutnya tentang ini sebetulnya saya tidak lupa, namun hanya penekanan kembali tentang kaidah Ingar Sosong Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Falsafah ini sudah ada dari dulu dan memang perlu ditekankan kembali di kurikulum Merdeka ini dan diinternalisasi sehingga bukan hanya sekedar simbol saja. Kemudian yang terakhir adalah memerdekakan siswa. Siswa perlu dimerdekakan dalam proses belajar, dan sebagai pendidik kita berperan menuntun, mendorong, memberi contoh, dan memberi semangat pada siswa. Ini juga sesuai dengan falsafah yang sebelumnya. Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, apa yang dapat segera saya lakukan, saya terapkan supaya
kelasnya itu lebih baik dan mencerminkan pemikiran KHD, yang pertama hal yang berkaitan dengan kodrat anak, saya akan mengenali anak didik saya dengan ruang lingkup yang lebih luas, termasuk memahami apa cita-cita mereka, bakat dan minat dan latar belakang dan lain sebagainya. Memberikan pengajaran di kelas, mendampingi mereka jika ada kesulitan dan mendorong mereka untuk mengeluarkan segala potensi dalam diri mereka dan melakukan pengajaran atau pendidikan berdiferensiasi. Kemudian untuk kodrat, hal yang berkaitan dengan kodrat keadaan, bahwa saya berusaha untuk mengajar dengan konteks yang dekat dengan mereka dan memilih tema misalnya mengangkat tentang budaya Pekalongan. Uh, nah, saya mengajar bahasa Inggris. uh, saya akan menginternalisasi kodrat keadaan ini, misalnya pada saat pembelajaran deskriptif, saya akan memasukkan bagaimana mendeskripsikan batik khas Pekalongan atau mendeskripsikan festival yang ada di Pekalongan. Kemudian kodrat zaman, saya akan mempelajari IT untuk menyesuaikan dengan zaman dan mengangkat tema-tema yang sesuai dengan kemajuan zaman. Misalnya tentang, saya mengajar bahasa Inggris, saya akan menginternalisasinya misalkan dengan text report yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Bukan misalnya penemuan telepon seperti yang ada di buku-buku, namun saya akan menggali sebetulnya teknologi apa yang ditemukan atau yang digunakan sekarang, misalnya tentang artificial intelligence, kemudian beberapa startup yang sekarang berjalan di Indonesia. Nah, dalam hal Ingarso Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, sebagai pendidik kita berperan menuntun, mendorong, memberi contoh, dan memberi semangat. Dalam hal budi pekerti, saya akan mencoba menginternalisasinya dan melaksanakan program penguatan profil Pancasila agar profil Pancasila yang dimaksudkan dalam kurikulum ini, yaitu membentuk siswa atau murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis ini dapat terwujud. Demikian paparan dari saya. Terima kasih.